Yang pertama, dalam ayat tersebut, faminhum zalimun li nafsih. Ada golongan yang pertama, golongan manusia yang menentang ajaran Al-Quran dan menolak keras terhadap Al-Quran. Golongan ini adalah golongan yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan zolim, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Bahkan dirinya mengaku muslim, tetapi dalam perilakunya tidak sesuai dengan konsep-konsep Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara, 14 abad yang lalu ketika Al-Quran diturunkan di tengah masyarakat Arab Quraisy, Al-Quran banyak ditentang oleh para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Bahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dianggap aneh. Seperti yang disinyalir oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Bada'al Islamu ghoriba, wa sayaudu ghoriba, fatuba lil ghuraba. Qila wa manil ghuraba ya Rasulullah? Qala alladzina yuslihuna idza afsadan nas. Ketika Islam lahir membawa Al-Quran di tengah masyarakat Arab Quraisy ketika itu, Islam dianggap aneh. Bahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sangat bertentangan dan dengan tradisi masyarakat Arab ketika itu. Mereka hobi minuman keras. Yang namanya khomer adalah bagian budaya daripada kehidupan mereka. Mereka hobi saling membunuh. Bahkan anak bayi ketika Al-Quran belum lahir. Anak bayi ketika itu wajib dibunuh. Lantaran bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat Arab. Kemudian mereka juga banyak menyembah berhala. Patung-patung hampir mencapai 360 buah. Yang dianggap Tuhan. Karena Al-Quran membawa ajaran tauhid. Untuk mengesahkan Allah. Tidak ada ajaran yang berbau politeisme, ajaran yang berbau kemystikan. Inilah yang menyebabkan Al-Quran ditentang oleh masyarakat Arab Quraisy ketika itu. Karena dianggap oleh mereka sangat bertentangan dengan budaya, dengan adat dan tradisi masyarakat Arab. Sehingga mereka menolak keras terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan hingga di zaman modern pun banyak orang mengaku muslim, tetapi terkadang dalam perilaku dan kehidupannya tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Seperti contoh, Al-Quran bicara tentang bagaimana orang-orang Islam wajib melakukan sholat setiap hari. Aqimus sholah. Kemudian juga setiap orang yang diberikan kelebihan harta apabila sudah haul dan sudah mencapai nisab, maka orang diwajibkan zakat. Wa atuz zakah. Konsep ini pun banyak ditentang oleh orang-orang yang kadang-kadang mengaku muslim, tetapi mereka tidak pernah mengamalkan sekelintir daripada ajaran Al-Quran itu sendiri.